Halo, selamat datang di channel aku. Di video kali ini, seperti biasa ya, seperti sebelumnya, video yang sebelumnya, aku mau cerita aja. Cerita pengalaman hidup, cerita perjalanan hidup aku ya. Kali ini aku mau cerita dulu, sebelum aku nikah. Sebelum aku nikah, pokoknya jauh sebelum aku nikah, aku sering banget dengar mereka yang udah berumah tangga itu ngeluh dengan ujian ekonomi. Bukan ngeluh ya, jadi kayak cerita tentang ujian ekonomi mereka, di mana mereka itu nggak punya apa-apa, mereka itu nggak bisa beliin mainan anak, nggak bisa beliin susu anak, sampai di titik benar-benar mereka nggak punya duit sepeser pun. Dan gue pikir pada saat itu, karena aku belum nikah ya, masih gadis dan masih bisa kerja, punya penghasilan. Pada saat itu aku mikir, masa sih segitunya, kan kalian juga kerja, maksudnya suami kalian juga kerja kan, masa ya sampai nggak punya duit sama sekali. Pada saat itu gue mikir kayak gitu ya kan, sampai akhirnya gue nikah, dan gue di saat ini itu menjalani itu semua, gimana gue nggak punya penghasilan karena memang setelah punya anak pertama itu aku resign, aku nggak kerja karena aku jaga anak ya. Memutuskan untuk ngurus rumah tangga sendiri. Akhirnya aku resign, dan di perjalanan pernikahan 2 atau 3 tahun belakangan ini bener-bener ngerasain dimana di titik minus. Jadi kayak gue flashback lagi di cerita dulu yang pernah gue denger, dimana mereka yang udah berumah tangga itu cerita nggak punya uang dengan ujian ekonomi, berbagai macam kondisi gitu kan. Di situ gue mikir, oh jadi ternyata seperti ini ya rasanya ujian ekonomi itu benar-benar menguras kesabaran. Jadi kayak bener diuji banget kesabaran kita, mental kita itu bener-bener diuji banget. Dan yang gue rasain sekarang, nggak punya uang untuk beliin anak susu, itu benar-benar gue rasain gitu. Itu benar-benar aku rasain di titik dimana cuman anak minta susu yang seharga 5.000 aja gue nggak bisa beliin. Itu benar-benar udah gue rasain. Tapi di momen-momen itu aku merenung, kenapa ya kok begini gitu. Kenapa dulu waktu cerita itu nggak aku tangkep, nggak aku cerna, nggak aku dengerin, yang pada akhirnya gue ngerasain gitu. Terus gue merenung lagi cerita-cerita teman-teman aku dulu itu, mereka bangkit dan akhirnya mereka punya mobil, ada yang punya rumah sendiri, nah akhirnya bisa menyekolahkan anak di tempat-tempat yang bagus, sekolah yang terbaik. Nah gue mikir lagi, oh ternyata itu adalah fasenya, itu adalah momennya ya. Semua orang akan merasakan itu, terutama dalam rumah tangga. Gue mikir sebagian rumah tangga mungkin akan merasakan ujian ekonomi ya, tapi di balik itu semua pasti ada jalan, dan Allah akhirnya membuka rezeki, membuka jalan gitu. Dan gue mikir, oke lah, di 2 atau 3 tahun belakangan ini benar-benar di minus, dan gue benar-benar bukan berpasrah, jadi kayak ya udah sabar, nikmatin dulu. Gue yakin pasti ada jalan setelah ini ya. Jadi buat teman-teman yang lagi di kondisi itu, tetap sabar ya. Jadi setiap orang itu ada fasenya, kapan pasti kita akan menemukan jalan. Dan gue juga pernah sering banget dengar cerita kalau orang tuh pada di saat orang lagi di bawah di saat orang lagi di bawah itu dijauhin banyak orang, gak ada satu orang pun yang datang bahkan buat menolong. Dan gue juga rasain saat ini gue juga rasain hal itu. Gue pikir itu cuman cerita aja, gue pikir itu cuman sekedar curhatan biasa aja. Sekedar curhatan biasa, tapi ternyata gue rasain saat ini, bener-bener gue jalanin. Tapi ya udahlah. Duduk sendiri bener deh. Ya jadi segitu dulu untuk cerita aku saat ini. Terima kasih sudah menonton. Di video berikutnya nanti aku akan sharing pengalaman-pengalaman perjalanan hidup aku lagi. Sampai jumpa.